Sahabat milenial, dunia sedang dibuat panik dengan adanya virus corona. Banyak orang yang meninggal akibat terserang virus corona loh, sahabat milenial. Virus corona sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimanakah penjelasan tentang virus corona menurut Al-Quran dan hadis? Berikut Muslim milenial telah merangkum penjelasan tentang virus corona menurut Al-Quran dan hadis. Sahabat milenial, virus corona berasal dari kota Wuhan, China dan sudah menyebar hampir di seluruh negara. Virus corona banyak ditakuti oleh banyak orang dikarenakan virus corona itu terkenal dengan virus yang mematikan. Gejala orang yang terkena virus corona antara lain batuk, demam, dan sulit bernafas. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan orang yang terkena virus corona. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Seperti rajin mencuci tangan, hindari kontak dengan orang yang sakit, menutup mulut saat batuk, dan bersin. Pemberitaan yang heboh tentang virus corona ini membuat berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Sebagai umat muslim percaya, wabah virus yang mematikan sudah ada sejak zaman Nabi. Virus tersebut salah satunya adalah kusta yang menular dan mematikan. Rasulullah bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Virus corona disebabkan oleh kelelawar sebagai pemicunya. Kelelawar biasa dijadikan hidangan makanan di China, salah satunya ialah sup kelelawar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Sahabat milenial, sebenarnya sebagian ulama membolehkan untuk mengkonsumsi kelelawar sebagai obat jika tidak lagi dapat ditemukan obat selain kelelawar. Dengan tegas Allah menghalalkan makanan yang halal dan mengharamkan makanan yang haram. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Namun demikian di negara China mereka melanggar ketentuan dan perintah Allah dalam hal mengkonsumsi makanan. Banyak makanan yang halal lagi nikmat tapi tidak dikonsumsi oleh penduduknya sehingga menimbulkan penyakit yang mewabah dan mematikan yang kita kenal dengan sebutan virus corona. Anjuran Al-Quran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik menemukan kebenarannya bahwa makanan dalam ajaran Islam di samping harus memenuhi unsur kehalalan, juga harus memenuhi unsur kesehatan dan gizi yang tinggi. Sebaliknya, segala makanan yang haram dan tidak bergizi dilarang keras untuk dikonsumsi. Mengonsumsi makanan yang halal berdimensi horizontal dan vertikal. Bahkan akibat dari makanan halal sangat luar biasa dahsyatnya, sebagaimana dalam hadis berikut ini. Barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat milenial, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu musibah dengan kuasanya. Kita sebagai umat muslim sebaiknya menyikapi wabah virus corona dengan bijak. Memohon ampunan dari Allah,
memperbanyak membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Virus corona adalah karena kuasa Allah dan kita dapat mencegah juga dengan bantuan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad.